Om Swastiastu, Sri Haji. Om Swastiastu, Bagus Tresna. Selamat Niki untuk ulang tahun Ambara Ashram yang ke-25. Ya, betul. Kalau Tiang boleh tahu, bagaimana masa kecil Sri Haji itu? Prosesnya dari kecil sampai membangun Ambara Ashram Niki. Oh, ya. Ini kan tanggal 9 bulan 9 tahun 2025. Ini Ambara Ashram sudah kita rintis sejak tahun 2000. Itu. Nah, kenapa bisa membangun sebuah tempat penyembuhan dan penyadaran diri ini? Kalau kita runut ke belakang, itu Pak Dek kan lahir di sini, di keluarga Mangkupusah Nyukuning. Itu kalau dilihat dari Akashic Record, itu Sri Haji itu lahir sebagai Wiku, di mana seorang yang lahir di Wiku itu sangat cocok belajar tentang spiritual. Gitu. Apakah itu mulai dari kebatinan, agama, dan spiritual. Gitu. Nah, Pak Dek lahir di keluarga Jero Mangkupusah Nyukuning, tetapi hidup di 3 keluarga gitu. Satu di keluarga Mangkupusah Nyukuning ini mendapat pendidikan tentang spiritual. Karena kebetulan di rumah adalah keturunan pemangku dan peka sangat dekat dengan Sri Haji. Beliaulah yang menurunkan lewat satwa-satwa tentang ajaran-ajaran agama. Juga nenek adalah sangat menyayangi Sri Haji. Juga nenek terkenal di sini adalah orang sakti. Karena beliau itu memuja Dewi Durga. Peka itu memuja Dewa Wisnu, sedangkan Dadong memuja Dewi Durga. Itu. Pak Kadek sering nginep di kamarnya Dadong. Tapi Dadong itu biasanya antara sandikala itu sudah tidur lelap gitu. Tidak terganggu gitu. Kemungkinan beliau sudah kemana-mana gitu. Ya. Nah, disinilah Pak Dek ditempa oleh kakek terutama. Kakeklah memberikan ajaran-ajaran kebenaran lewat cerita-cerita. Cerita tantri tentang kebinatang-binatang itu. Misalnya satu kekuo dengan ilutung yang gitu-gitu. Mentiwas, mensuge, cerita calon narang, Ramayana, Bratayuda, itu semua diajarkan oleh kakek. Karena kakek itu seorang pematung juga dan patungnya itu semua bercerita gitu. Ya, sambil mematung sambil bercerita gitu. Nah, di sini Pak Dek menyerap ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian di keluarga kedua, keluarganya Memek, itu ada keluarga Pekak Tinggal namanya, yang sekarang ada Pak Mandre juga Pak Pujo. Nah, di sana karena di sana adalah keluarga pedagang, dulu terkenal terkaya di Nyukuning juga. Nah, di sana Pak Dek mendapatkan ilmu perdagangan dari kakek yang sangat menyayangi Pak Dek. Ya, begitu pulang dari jualan karena pedagang ancung, kakek bercerita, oh dapat segini, dapat segini, dapat segini, ini beli segini, dapat untung segini, ini uangnya. Nah, di sanalah terekam ilmu perdagangan itu. Kemudian Pak Yan Mandre kan punya kursus bahasa Inggris. Beliau bagus sekali dalam pembukuan keuangan. Ya, sepeser pun uangnya dicatat. Itu. Kemudian setiap bulan beliau, setiap hari beliau ada pemasukan, pengeluaran detail sekali. Nah, di sana juga dapat ilmu. Itu. Kemudian di keluarga ketiga, yaitu di keluarga Bapak Mangku Pendet. Nah, di sana
Beliau punya anak 8, 8 anak, dan semuanya orang-orang berpendidikan. Itu semua jadi-jadi, ada Prof. Windia, Prof. Jawi, Prof. Mukel, gitu. Kemudian ada Sumadi, ada Gun-Gun yang tokoh ini itu loh, yang buku itu ya. yang buku dan pegolep itu. Ada Saduarse, ada Mangku Mario. Nah di sana sebenarnya Pak Dek dari SD sampai SMA tidurnya di sana, sehingga melihatlah bagaimana orang berpendidikan, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara ngomongnya gitu. Nah sehingga dengan modal inilah Pak Dek ya cukuplah memiliki ilmu untuk tampil di masyarakat. Itu sehingga waktu muda, waktu masih SMA Pak Dek sudah jadi ketua Seketruno yang memimpin Truno-Truno yang umurnya jauh lebih tua gitu. Di sana sudah mulai ditempa, ya. Kemudian di SMA juga Pak Dek termasuk orang yang berani, ya. Berani kenapa? Karena berani baca puisi di depan murid-murid yang lain, bisa menjadi pengerek bendera, itu kan sudah prestasi bagus di sana kan. Nah kemudian kuliah, sambil kuliah Pak Dek sudah membantu orang tua menjalankan bisnis patung. Nah di sana ada hampir 250 pekerja yang Pak Dek urus itu, dan cukup berhasil, dan jadi mahasiswa yang waktu itu pilihnya kelas sore di Warmadewa jurusan sastra Inggris agar paginya bisa menjalankan bisnis. Sehingga di kuliah itu Pak Dek terkenal sebagai mahasiswa yang kaya raya gitu. Karena banyak uang kan, bisnis kan. Itu. Nah, kemudian setelah Pak Dek tamat kuliah, itu langsung menjadi Benesa adat di Banjar ini. Nah, dari sinilah Pak Dek tahu tentang adat, tradisi, budaya, agama. Itu bisa membedakan mana adat, mana tradisi, mana budaya, mana agama. Itu. Nah, juga karena umur masih muda, itu sudah didaulat menjadi seorang pemimpin, tentunya kita harus banyak belajar. Ya, di sanalah Pak Dek belajar ke orang-orang penting lah, misalnya ke pedanda-pedanda, belajar tentang bagaimana menjalankan upacara tersebut. Kemudian Pak Dek juga belajar bagaimana Darmo Pewayangan, Darmo Petupengan. Nah di sini bertambah ilmu lagi. Itu. Kemudian belajar meditasi, belajar yoga, belajar penyembuhan, belajar spiritual juga. Itu. Nah juga ketika masih menjabat menjadi Benesa juga merintis berdirinya LPD Widya Harta Nyukuning. Itu Widya Harta itu nama pemberian dari Pak Dek. Kemudian setelah itu ikut membantu Ibu Robin yang mendirikan tempat melahirkan secara natural. Itu mendirikan yayasan Bumi Sehat. Itu nama Bumi Sehat juga Pak Dek yang berikan. Setelah itu Pak Dek mendirikan yayasan yatim piatu Taman Permata Hati, ya, yang sampai saat ini sudah ratusan anak yatim piatu yang kita bantu dari TK sampai perguruan tinggi, dan banyak yang sudah bekerja di luar negeri. Itu. Nah, kemudian pas di yatim piatu ini ya di tahun 1995. Kemudian di tahun 2000 baru mendirikan Ambara Ashram. Ya, awalnya adalah di Pondok Pak Dek yang kecil di dekat sekolah. Itu Pak Dek membangun di di pintu masuk itu sudah tertulis Ambara Ashram gitu. Ambara Ashram, tapi tidak tahu akan ngapain gitu. Ya kita awalilah dengan mengumpulkan anak-anak SD, dikasih pelajaran tentang bagaimana bikin sate, bagaimana bikin kelabang, ya,
seperti peseraman lah, peseraman yang sekarang itu di tahun 2000 Pak Dek sudah rintis. Kemudian dengan modal belajar spiritual, yoga, meditasi ini dan penyembuhan Pak Dek, setelah selesai jabatan menjadi Benese, Pak Dek ngambil pekerjaan dari hotel ke hotel, memberikan pelatihan meditasi kepada turis-turis yang datang ke sana. Itu. Nah, mungkin sekitar 2 tahunan di sana, Pak Dek itu di sana juga banyak uang, karena kita dibayar bagus. Tetapi ada rasa kecewa, gitu. Kenapa? Karena ilmu kita hanya dicicipi saja oleh tamu, tidak dilanjutkan. Itu, tidak dilanjutkan. Dan juga kenapa Pak Dek mendalami yoga, meditasi dan penyembuhan, karena waktu menjadi seorang pebisnis itu gini, pusing. Banyak uang tapi pusing gitu. Nah, di sanalah Pak Dek belajar bagaimana apa yang harus saya lakukan biar dalam mengelola bisnis ini bisa tenang. Nah, di meditasi itulah dapat. Nah, ilmu inilah yang diterapkan. Nah, karena kecewa di sana, maka Pak Dek mengalihkan. Sebaiknya latihan-latihan ini kita berikan kepada orang-orang lokal saja. Karena ini manfaatnya luar biasa yang sudah Pak Dek alami dan coba juga pada beberapa teman. Itu. Nah, setelah itu mulailah Pak Dek memberikan pelatihan-pelatihan dari Banjar ke Banjar, ya, dari tempat-tempat pemasyarakatan, ya, juga ke panti-panti jompo, panti-panti asuh, kemudian di semua balai pemasyarakatan LP itu, ya, baik LP Kerobokan, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Karangasem, itu semua sudah Pak Dek pernah masuki untuk memberikan pelatihan kepada para narapidana di sana. Itu. Nah, setelah itu dengan dikenalnya Pak Dek seperti ini, maka beberapa stasiun TV mendatangi ke sini, bahkan Pak Dek diundang untuk bicara sebagai narasumber di sana, di stasiun radio, di koran-koran mulai ramai. Kemudian mulailah berkembang dan berkembang. Kemudian pertama awalnya Pak Dek merintisnya di sini di rumahnya pemangku usaha Nyu Kuning. Tetapi tempatnya mengecil. Karena apa? Karena orang yang datang lebih banyak gitu. Kemudian juga Pak Dek mendapat izin dari prajuru di sini dibolehkan menggunakan wantelan di Puro Dalem. Nah, pada saat itulah mulai meledaknya. Itu bisa 300-500 orang datang untuk mengikuti penyembuhan tanpa obat, tanpa energi, tanpa sentuh itu. Itu. Nah, di sana juga sekitar 5 tahunan, tempatnya mengecil. Lalu ngontrak di sebelah barat Ulun Carik Nyu Kuning. Nah, itu sekitar tahun 2000-an. Nah, di sana semakin terkenal karena ada program selain penyembuhan itu, ada program pembukaan pintu rezeki. Nah, inilah yang membuat semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keberadaan Ambara Ashram. Itu. Nah, program-program yang kita kembangkan di sana itu pertama kan seperti tadi, penyembuhan tanpa obat, tanpa energi. Kemudian pembukaan pintu rezeki. Kemudian untuk anak remaja ini Diksa Suputra. Ini yang bisa merubah karakter anak dan remaja itu, yang jelek menjadi yang baik gitu. Yang malas menjadi rajin, yang bodoh menjadi pintar gitu. Gitu. Kemudian program lanjutan itu bagi mereka yang ingin menemukan jati diri, itu namanya Tapa Yoga Samadhi. Itu. Nah, ini juga sudah diikuti oleh banyak kalangan. Gitu. Tetapi kita kan pernah macet kan, setiap gerak pernah macet kan.
Oleh siapa? Oleh sang yang COVID. COVID. Ya, hampir 2 tahun ya. Ya. Hampir 2 tahun kita tidak beroperasi, tetapi karena program penyembuhan yang kita gunakan adalah memunculkan rasa bahagia, ini tidak bisa di stop. Di beberapa tempat-tempat pelatihan mereka juga sudah aktif, masih aktif, tetapi pakai masker, pakai kaca itu loh, itu masih aktif. Nah, bagusnya program kesehatan ini sudah memiliki beberapa cabang, karena kita terkenal sebagai yoga tertawa, itu, dan beberapa tokoh mengatakan bahwa Yoga Tertawa ini adalah organisasi yoga terbesar di Indonesia. Itu kenapa? Karena dalam mengembangkan Yoga Tertawa ini Pak Dek mendidik murid-murid, ya, mereka yang dulunya datang dengan penuh penderitaan karena sakit, mereka tersembuhkan dan mereka komitmen untuk membantu Pak Dek menyebarkan Yoga Tertawa ini. Sehingga kita hampir memiliki 200 instruktur Yoga Tertawa yang aktif gitu. Kemudian dari 200 instruktur Yoga Tertawa itu, Pak Dek pilih orang-orangnya untuk mendalami lagi. Pak Dek beri tugas mereka untuk membuat satu variasi, ya, sehingga sekarang ada 10 variasi Yoga Tertawa. Dan mereka yang sudah berhasil menciptakan variasi itu dan sudah dites oleh beberapa dosen di Universitas Agama Hindu di Denpasar, itu Pak Dek jadikan sebagai Mahaguru Yoga Tertawa. Misalnya ada Akro Tawa Yoga. Ini tawa ini digabungkan dengan gerakan-gerakan Akro Yoga. Kemudian Pawana Tawa Yoga. Ini yoga, yoganya adalah peregangan-peregangan digabungkan dengan tertawa. Ada Santi Tawa Yoga, ada Kundalini Tawa Yoga, ada Canda Tawa Yoga, ada Lila Cita Tawa Yoga, ada Surya Tawa Yoga, ada Chandra Tawa Yoga, ada Bali Tawa Yoga, ada Nidra Tawa Yoga. Sehingga di Bali ini saat ini ada 10 variasi yoga tertawa. Itu. Nah, atas aktifnya Mahaguru ini dan juga para instruktur Yoga Tertawa ini di tahun 2019 memenangkan rekor muri sebanyak 11.000 orang. 11.000 orang. Ya, kita rencananya sih 10.000, tapi 11.000 yang datang. Itu. Kemudian di tahun 2023 kita khusus mengumpulkan para lansia yang ikut Yoga Tertawa, itu ternyata jumlahnya 9.999. Itu. Nah, inilah membuktikan bahwa Yoga Tertawa adalah organisasi yoga terbesar di Bali. Itu. Nah, tadi kita cerita tentang macetnya Yoga Tertawa di musim Covid. Tetapi di sini di Moksa ada suatu hal positif yang terjadi. Ya. Kita bicara dulu tentang Moksa. Moksa ini kan sebenarnya dulu sebuah monumen yang Pak Dek dirikan, mengingat tahun 2017 Pak Dek sempat ke Gunung Kailas. Nah, di sanalah Pak Dek berjanji atau memohon agar diizinkan membuat monumen Kailas. Kenapa? Karena tidak semua orang Bali bisa melakukan perjalanan ke Kailas itu. Nah, didirikanlah seperti ini. Kemudian Pak Dek bingung apa yang harus dilakukan. Nah, di musim Covid itulah muncul suatu pengetahuan yang Pak Dek terima tentang mata bijak dan telinga bijak. Mata bijak itu adalah seseorang yang sudah terbuka mata bijaknya, mereka akan paham tentang ajaran Buana Agung dan Buana Alit. Karena sekarang kan setiap orang tahu bahwa di Buana Alit ini ada apapun yang ada di Buana Agung. Nah, dengan ajaran mata bijak ini, seseorang itu ketika mata bijaknya sudah terbuka,
itu akan mampu melihat wujud alam semesta yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan ini sangat erat kaitannya dengan sastra-sastra yang ada di Bali, apakah itu tentang Kamoksan, tentang Dewa Ruci, kemudian tentang ajaran kesunyian. Itu memang dijelaskan di sana siapa saja yang bisa menutup 9 lubang yang ada di dalam dirinya, dia akan mampu melihat wujud alam semesta atau Tuhan yang ada di dalam dirinya. Nah, ilmu inilah yang Pak Dek dapati, yang bisa Pak Dek ajarkan kepada siapapun yang ingin menyaksikan alam semesta yang ada di dalam dirinya. Kemudian telinga bijak adalah telinga yang mampu mendengarkan dengan jelas bisikan nurani. Kalau di istilah Hindu ini disebut dengan wahyu. Wahyu itu adalah sabda beliau yang ada di dalam, kita bisa dengarkan. Gitu. Karena setiap orang sebenarnya berpotensi untuk itu. Apakah itu dilatih atau tidak? Itu. Nah, biasanya orang-orang bisa telinga bijaknya terbuka ketika mereka dengan tekun bertahun-tahun melakukan sadana-sadana atau latihan-latihan spiritual. Tetapi sekarang bisa dibantu oleh seorang guru. Ya, hanya guru menyentuh beberapa titik di dalam diri seseorang itu, orang akan mampu melakukan itu. Nah, di sini sudah kita coba dengan 250 murid dan semuanya bisa melakukan itu. Nah, ini sangat beda dengan pewisik. Ya, antara pewisik dengan wahyu ini beda. Kalau pewisik itu datangnya dari luar. Bisa dari roh-roh, roh para buta, para manusia, para pitra, para resi, gitu. Tetapi kalau wahyu ini bisa muncul dari dalam diri. Karena setiap orang sebenarnya sudah mendapatkan wahyu, tetapi mereka nggak ngeh. Wahyu itu adalah bisikan yang berasal dari nurani. Apa bedanya? Kan banyak yang berbeda. Apa bedanya puisik dengan wahyu? Kalau puisik itu masih mengandung sifat-sifat kemarahan, bahkan ada emosi-emosi, kesedihan, ego, itu masih seperti itu. Dan bisa saja membuat celaka. Tetapi kalau wahyu yang berasal dari nurani itu adalah semuanya mewujudkan kedamaian, bersifat menenangkan, mendamaikan, dan ini bisa diterima oleh siapa saja, karena kebenaran itu satu adanya. Sedangkan puisik itu kan beda-beda, roh siapa yang masuk, ada roh yang kasar, ada roh yang arus, yang halus, kemudian tergantung juga kualitas roh tersebut. Itu. Nah, juga ini sudah dibuktikan oleh 250 murid, mereka semua pada suruh menulis setiap hari melakukan dialog, dan tulisan-tulisannya yang keluar itu di luar dugaan. Seperti Bagus Tresna juga kan sudah mengalami kan, bingung kan, kok bisa sepinter ini padahal kita tidak tahu ilmu itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena sang Atma kita itu sudah usianya sejak alam semesta ini ada. Karena kita ini kan berinkarnasi dari binatang kecil di samudra, dan semua binatang itu kita pernah seperti itu. Semua makhluk yang ada di daratan kita pernah seperti itu. Maka ada suatu teori bahwa untuk menjadi manusia pertama kali kita harus berinkarnasi sebanyak 8.400.000 kali baru menjadi manusia pertama. Dan kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, kita harus selalu meningkatkan yang disebut dengan Trikaya Parisuddha itu. Kalau itu kita sudah tingkatkan, sehingga level kesadaran kita, level spiritual kita semakin tinggi. Gitu. Nah, itu yang terjadi ketika Ambara Ashram sudah berumur 25 tahun. Itu.
Ada harapan untuk Ambara Ashram ke depannya nih Ki Sraji? Harapan Ambara Ashram ke depan itu pada ulang tahun hari ini pada menitipkan yoga tertawa kepada 10 mahaguru dan para instruktur yoga tertawa itu tolong dikembangkan ya, kembangkan karena sudah terbukti yoga tertawa ini mempercepat proses penyembuhan para penderita penyakit pikiran. Itu karena sangat efektif sekali. Kenapa Pak Dek titipkan? Karena Pak Dek mau melanjutkan ke level berikutnya. Nah, mulai hari ini, mulai besok Pak Dek sudah berbicara tentang ajaran leluhur kita yang sudah dicanangkan sejak ribuan tahun tetapi belum banyak yang bisa melaksanakan. Ini yang Pak Dek mau besarkan. Ajaran apa itu? Yaitu ajaran Dewa di Deweke. Itu Pak Dek sudah mulai membuka pendaftaran siapa yang mau mempelajari tentang Dewa di Deweke itu bisa ikut. Ya. Apa itu Dewa di Deweke? Karena leluhur kita sudah mewariskan tentang ajaran kesiwaan dan di sini, kedurgaan juga. Nah di sini Pak Dek akan menyadarkan bahwa Dewata Nawasango dan Dewati Nawasango itu harus kita sadari memang ada di dalam diri kita. Karena petunjuknya sudah jelas. Di ajaran Dewata Nawasango itu, Dewa Iswara dan Dewi Uma yang ada di timur itu, jantung kita ini adalah linggih beliau. Maheswara Sri yang ada di Tenggara itu, paru-paru ini adalah linggihnya Ida. Brahma Saraswati yang ada di selatan, hati kita adalah linggih beliau. Rudra Santani yang ada di barat daya, lambung kita adalah linggih Ida. Mahadewa Sanci, ginjal adalah linggih beliau. Kemudian Sangkara Rodri, limpa atau pankreas adalah linggih beliau. Wisnu Laksmi di empedu. Kemudian Sambu Mahadewi di kerongkongan. Kemudian Siwa Parwati atau Siwa Durga itu di seluruh sel. Nah inilah Pak Dek akan ingatkan. Dan bagaimana kita bisa merawat, memberikan persembahan kepada linggih-linggih Ida. Artinya apa? Kita jaga kesehatan jantung, paru-paru, hati, lambung, ginjal, limpa, empedu, kerongkongan dan seluruh sel ini dengan cara memberikan makanan yang cukup, memberikan minuman yang cukup, memberikan istirahat yang cukup, memberikan tidur yang cukup. Ini ajarannya. Karena ajaran ini sangat simpel sekali. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Gitu. Sangat sederhana sekali. Dan ketika kita melakukan praktek-praktek meditasi, penstanaan 9 dewa dan 9 dewi yang ada di dalam diri kita ini, dampak pertama yang kita dapatkan, semua organ itu akan sehat. Karena Dewata dan Dewati Nawasango sudah berstana di dalam diri kita, ini secara otomatis sifat-sifat mulia kita akan muncul. Dan kita akan bisa mulai berpikir bijaksana, berkata bijaksana, dan berperilaku bijaksana. Nah, ajaran Dewa di Deweke inilah yang akan Pak Dek sebarkan. Ya, di mana dalam penyebaran ini Pak Dek bukan tidak akan menjadi seorang sulinggih atau apa, itu Pak Dek akan menjadi seorang prawarga. Ya, menurut ide Acarya Nanda di Stronggo, prawarga itu adalah guru yang menyebarkan ilmunya dengan cara mengembara. Nah, maka nanti Pak Dek mau coba 3 hari dalam seminggu itu akan melakukan jalan kaki, ya, dari tempat ke tempat, ya. Bisa saja Pak Dek masuk ke rumahnya Bagus Tresna, ya, kumpul di sana berkeluarga, Pak Dek memberikan ajaran-ajaran tentang Dewa di Deweke.
bisa ke asram-asram yang sudah ada, pada ke sana juga jalan kaki, nginep di sana, besoknya pergi ke tempat lain. Nah, itulah yang akan Pak Dek lakukan ke depan dengan harapan ya agar ajaran Dewa di Deweke ini diketahui oleh banyak orang, kemudian ya bisa diterapkan. Karena ketika kita menyadari Dewa di Deweke itu, kita juga akan menyadari bahwa di dalam diri setiap orang yang ada di keluarga kita juga ada Dewa di Dewek mereka yang patut kita hormati, yang patut kita hargai. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau ingin mencapaiku, hormatilah ciptaan-ciptaanku. Ya, ciptaan-ciptaan beliau apa? Sarwa wong. Kita harus menghormati semua manusia yang ada di pekarangan kita, semua manusia yang ada di banjar kita, semua manusia yang kita jumpai dalam keseharian kita. Sarwa taru, kita juga menghormati sarwa taru. Ya, kalau kemarin kan kita lakukan dengan tumpak uduh, dengan sesajen, tetapi sekarang kita harus memelihara, ikut memelihara sarwa taru, pepohonan-pepohonan itu. Sarwa buku, rerumputan-rerumputan kita juga harus pelihara. Ya. Kemudian sarwa mino, mino itu adalah binatang-binatang yang ada di air. Kita harus bantu juga kelangsungan hidupnya, karena sebagai manusia hanya kita yang diberikan bayu sabda idap yang bisa melakukan sesuatu perubahan-perubahan lewat pikiran, perkataan, dan perilaku. Kemudian ada sarwa sato, binatang-binatang, binatang piaraan atau binatang yang ada di hutan. Itu juga kita harus bantu pelihara kelangsungan hidupnya. Ya. Kemudian juga ada sarwa apalagi itu? Sarwa mino, sarwa gini. Sarwa manuk, binatang-binatang yang bersayap yang bisa terbang itu. Kita juga harus jaga kelangsungan hidupnya. Kalau misalnya ayam itu kita pelihara di rumah seperti dulu kan kita setiap keluarga itu memelihara ayam. Kita dapat telurnya, kita dapat dagingnya. Nah inilah perlu kita menjaga kelangsungan hidup semua ciptaan-ciptaan alam semesta. Nah ketika kita menjaga itu maka Tuhan pun akan mengalirkan berkatnya. Sehingga mereka yang menerapkan ajaran Dewa di Deweke ini, hidupnya akan selalu berkecukupan. Nah itulah yang akan Pak Dek lakukan ke depan. Intinya adalah bagaimana masyarakat Bali bisa menjalankan ajaran-ajaran yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ya, bukan saja ajaran spiritualnya, tetapi ajaran agamanya kita tetapkan, ya, yang disebut dengan Pancayadnya itu wajib dilakukan oleh mereka yang sudah menjalankan hidup di Grahasta. Karena kesuksesan seorang Grahasta itu ketika mereka bisa menjalankan Pancayadnya, Pakabutayadnya, Manusayadnya, menyekolahkan anak agar mereka berpendidikan, bisa melangsungkan hidup di Grahasta. Ya, kemudian apa itu Pitroyadnya, ya, Resiyadnya, Dewayadnya. Nah ini yang Dewa di Deweke ini adalah strada ke-6, tugas ke-6, kewajiban ke-6, yaitu spiritual. Karena spiritual itu bertemu dengan Tuhan. Di mana bertemu dengan Tuhan? Ya seperti ajaran Dewa Ruci itu, ketika Bimo mencari Tirta Amarta di lautan tidak ketemu, ternyata Tirta Amartanya ada di dalam diri. Itu.